Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Anak-anakku yang ibu sayangi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah berkata, "Tunggulah, akan nampak di hadapan kalian seorang calon penghuni syurga." Lalu datanglah seorang pria yang janggutnya sudah basah. Selepas berwudu, ia menenteng sendalnya masuk ke dalam masjid. Tidak ada yang terlihat spesial dari pria ini. Kemudian di hari kedua, Rasulullah berkata lagi hal yang sama. "Tunggulah, seorang penghuni syurga akan segera tiba, akan muncul di hadapan kalian," katanya. Kemudian datang lagi pria yang sama persis dengan pria yang disebutkan hari pertama. Kemudian di hari ketiga Rasulullah berkata lagi hal yang sama. Datang lagi orang yang sama. Mendengar kata-kata Rasulullah, salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As, penasaran. Amalan apa yang dilakukan oleh pria tersebut? Sampai akhirnya disebut min ahlil jannah atau penghuni syurga oleh Rasulullah. Akhirnya dia meminta menginap di rumah pria tersebut. Dengan alasan katanya dia sedang ada masalah dengan ayahnya sehingga dia tidak bisa pulang ke rumahnya. Pria itu pun menyetujuinya. Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah pria tersebut selama 3 hari. Selama 3 hari menginap, Abdullah tidak melihat hal yang spesial. Orang tersebut katanya beribadah seperti biasanya. Ia tidak melakukan sholat malam. Ia memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya. Lalu ia penasaran, 3 hari di sana dia tidak mendapatkan jawabannya. Lalu sebelum pulang, dia bilang kepada pria tersebut, "Hai Fulan, sebetulnya aku tidak ada masalah dengan ayahku," katanya. "Aku menginap di sini karena penasaran, amal spesial apa yang engkau lakukan sampai engkau disebut min ahlil jannah, disebut penghuni syurga oleh Rasulullah." Lalu pria itu menjawab, "Amalanku seperti yang engkau lihat." Setelah mengatakan demikian, Abdullah bin Amr bin As pun bergegas untuk pulang. Namun saat ia beranjak pergi, lalu pria tersebut memanggilnya. Lalu dia berkata, "Amalanku hanyalah yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan dengki dalam hatiku kepada seorang muslim pun. Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya." Masya Allah. Mendapat jawaban yang memuaskan itu, Abdullah lalu menimpali, "Nah, itu dia amalan yang mengantarkanmu ke surga, yang kami tidak bisa melakukannya." Masya Allah. Ibaratkan sebuah lensa, ketika sebuah kamera lensanya kotor, maka secanggih apapun kamera tidak akan bisa menangkap gambar dengan baik. Hasilnya pasti akan buram, hasilnya pasti tidak akan jelas. Begitu pula, sebaik apapun pemandangannya, ketika lensa kamera kotor, maka tidak akan bisa ditangkap dengan baik pemandangan itu. Persis seperti hati kita, ketika hati kita kotor, maka kebaikan apapun yang Allah berikan tidak akan bisa kita terima dengan baik, selalu dibandingkan dengan kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Hal baik apapun yang orang lain lakukan, selalu dianggap kurang, karena kita menganggap itu sebuah keburukan. Hal ini persis seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiya al-qalbu." Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang apabila baik maka baik keseluruhannya, dan apabila buruk maka buruk pula keseluruhannya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Semoga bulan Ramadan ini bisa menjadi momentum bagi kita untuk membersihkan diri kita, untuk mensucikan kembali hati kita agar bisa menangkap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita juga bisa menjadi penghuni syurga seperti yang Rasulullah sebutkan dalam kisah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.